Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Untuk kita boleh bersama-sama, kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita mengambil waktu teduh bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Saudara, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama kita menaikkan satu pujian. Satu pujian yang mengatakan, terpujilah nama Allah. Blessed be the name. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi. Kita naikkan pujian ini, KPPK nomor 11, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan kemudian kita dengarkan musik, dan kemudian kita lanjutkan dengan ayatnya yang ketiga. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita dengarkan musik saja. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Baik, saudara, mari kita akan bersehati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini boleh datang bersama-sama untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang boleh kami percaya di dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan setiap diri kami, hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Kami rindu biar kasih setia Tuhan boleh tetap nyata bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami. Berkati setiap mereka sebagai pengambil kebijakan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk hamba-hamba-Mu dimanapun pada pagi hari ini firman Tuhan diberitakan. Kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang memimpin mereka. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain dan meneguhkan hati setiap orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, mereka yang dalam kondisi terbaring. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang menjamah mereka, supaya mereka boleh dikuatkan dan dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. How great thou art. Sungguh besar Kau Allahku. Inilah pujian yang akan kita nyatakan di hadapan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, kita boleh melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar Kau Allahku. KPPK 14. How great thou art. Kita naikkan pujian ini bait pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita naikkan pujian ini saudara, dengan sepenuh hati kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Musik saja. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulkanlah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku Allah. Bait yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa
besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya saudara, biarlah kita sungguh-sungguh memuji kebesaran Allah, karena Dia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Baik saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan membaca bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Saudara, pada pagi hari ini bacaan bertanggapan kita terambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pada perikop ini, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Mazmur 36, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berbunyi, untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan jangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Biar firman ini boleh menguatkan kita dan boleh menolong kita, saudara, untuk kita boleh melihat bagaimana kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu pujian yang mengatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, mari kita meresponi bacaan bertanggapan kita dengan satu pujian yang mengatakan, Dia sanggup, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih
kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Musik saja. Saudara, mari kita menghayati pujian ini, saudara. Pujian ini mengatakan Yesus, Dia sanggup. Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan yang terluka. Dia sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup saudara. Dan Dia sanggup memulihkan hidup saya. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita semua. Baik, saudara, saya mengajak kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh. Katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya, saudara, biarlah pujian ini memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan dan melakukan perkara yang besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur, saudara. Kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh mendengarkan dan juga menikmati firman Tuhan, saudara. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Franz Lee. Saudara, sebelum kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mari saudara, saya mengajak kita supaya kita memohon kiranya hati kita senantiasa terus dipenuhi oleh sinar daripada Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku. Lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Saudara, kita naikkan pujian ini. Kini penuhi hatiku, fill me now. Kita naikkan pujian ini. Bait pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku. Lenyapkan kuasa yang
bagai rusa yang dahaga. Kurindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Bagai rusa yang dahaga, kurindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Luhilah, luhilah, Yesus, luhilah daku. Mulia kuasa Roh, oh Kudus, kini penuhilah, penuhilah. Luhilah, luhilah, Yesus, luhilah daku. Mulia kuasa Roh, oh Kudus, kini penuhi hatiku. Baik saudara, mari kita akan persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, shalom, salam sejahtera, jemaat GSRI Sunter yang terkasih. Satu sukacita kalau pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mari saya ajak kita bersama berdoa lebih dulu, kita mohonkan pimpinan Tuhan untuk menyiapkan hati semua kita mendengar firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu untuk kasih setia-Mu yang sudah memelihara dan menuntun kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersama lagi berkumpul lewat ibadah online ini, dimanapun kami berada. Engkau hadir, menyertai dan menuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mulai yang melembutkan hati kami, supaya kebenaran firman-Mu ketika kami dengarkan, boleh kami mengerti dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikannya, dan semua jemaat di tempat masing-masing, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam yaitu Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita membuka Lukas 15. Kalau saudara sudah menemukan, kita akan membaca bersama dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan 32. Sedikit agak panjang, tapi mari kita dengan antusias bersama-sama membaca dan mengikutinya. Lukas 15 ayat yang ke-11 dimulai demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan bahagialah kita yang boleh menyimak, merenungkan dan melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, judul dari perikop yang tadi kita baca oleh LAI diberikan judul yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biasanya pada waktu kita membaca kisah anak yang hilang, maka fokus perhatian kita pada umumnya akan ditujukan kepada mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Yang mana menceritakan kisah tentang si anak bungsu yang meminta warisan kepada ayahnya. Sekalipun ayahnya masih hidup, untuk kemudian dia jual, lalu kemudian dia bawa itu pergi keluar, bersenang-senang, berfoya-foya dan menghabiskan semua hartanya sampai kondisinya melarat jatuh miskin dalam kondisi yang sedemikian terpuruk. Lewat perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang itu kita belajar bahwa ketika seseorang mengambil langkah meninggalkan Bapa, mengikuti keinginan diri sendiri, maka yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah kondisi yang mengenaskan, membawa kepada penyesalan. Namun sebenarnya saudara sekalian, perumpamaan ini tidak berhenti hanya bicara tentang anak bungsu yang hilang. Kita juga bisa melihat di sini ada satu sosok yang lain, yaitu si sulung. Dan inilah yang saya rindu pagi ini untuk ajak kita bersama-sama fokus dan kita belajar bersama dari bagian itu.
Saya tahu bahwa seringkali kita sudah mendengar kisah tentang anak yang hilang, tentang si bungsu. Dan saya juga sering mengkhotbahkan itu. Pada kesempatan ini sebenarnya saya juga mulai sempat kepikiran untuk khotbahkan lagi kisah tentang anak bungsu yang hilang itu, saudara. Tapi setelah saya renungkan, saya pikirkan, sangat mungkin bahwa kita tidak banyak menaruh perhatian terhadap justru anak yang sulung. Dan inilah yang menarik untuk kita sama-sama pelajari pada kesempatan ini, saudara. Sudah saya katakan bahwa sesungguhnya bukan hanya si bungsu yang hilang, tetapi juga si sulung itu, saudara. Barangkali saudara bisa bertanya-tanya, kok bisa ya? Kenapa sih si sulung itu dikatakan dia juga hilang? Bukankah dia selalu bersama-sama dengan bapaknya, dan dia tinggal di dalam rumah, dia melayani bapa, dia taat, dia setia? Bagaimana bisa dikatakan dia hilang, saudara? Nah, saudara, menarik sekali. Mari kita coba lihat sejenak latar belakang daripada perumpamaan ini. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 15, Yesus memulai perumpamaan kisah ini dengan bercerita, menyampaikan kepada para pendengarnya, di mana di ayat yang pertama dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi perumpamaan ditujukan kepada siapa? Di situ ada orang-orang dikatakan orang berdosa, pemungut cukai, dan juga yaitu orang-orang Farisi. Yang dikatakan di ayat kedua, mereka bersungut-sungut, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka melihat bagaimana Yesus bisa meladeni, notabene, orang-orang berdosa itu, para pemungut cukai yang dianggap tidak layak, tidak pantas. Mereka berkata dalam hati, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ayat ketiga mengatakan, Yesus pun mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saudara, Injil Lukas itu mencatat 3 perumpamaan. Yang pertama, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, yaitu mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ke-7. Setelah itu di ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, cerita perumpamaan dirham yang hilang. Dan mulai ayat 11 yang tadi kita baca sampai dengan 32, itu bicara tentang anak yang hilang. Ketika perumpamaan ini bicara pesan yang sama, intinya adalah yaitu tentang kasih cinta Allah yang begitu besar kepada orang berdosa. Tuhan yang mengasihi, yang selalu menantikan, yang mencari, yang membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima, menyambut orang berdosa yang terhilang kembali kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang Farisi tidak senang melihat tanda kutip mereka yang berdosa, para pemungut cukai, wanita yang asusila, orang-orang yang disisihkan, dimarjilkan untuk datang kepada Yesus dan dilayani Yesus. Saya coba merenungkan kalau seandainya dalam konteks masa kini, kira-kira seperti ini. Misalnya saudara ya, kalau seandainya pendeta saudara didapati lagi makan bersama atau berkumpul, sering berbincang-bincang dengan orang-orang yang tidak biasa ke gereja. Orang-orang yang mungkin di antara mereka ada yang berbuat kriminal, yang punya moralitas yang kurang baik, orang-orang yang katakanlah ugal-ugalan, punya masa lalu yang buruk, atau apapun saudara sekalian. Kira-kira saudara akan berpikir apa? Wah bagus ya, pendeta saya memperhatikan orang-orang seperti itu. Wow, penuh perhatian.
Atau mungkin, jangan-jangan saudara, kita merasa risih. Nah, kok bisa ya? Ngapain ya? Apalagi kalau sampai mungkin dibawa ke gereja saudara sekalian, yang datang langsung ke gereja dengan kondisi badan mungkin tatoan, barangkali dengan penampilan yang sedikit norak. Kira-kira bagaimana saudara? Oke saudara, kita kembali kepada bacaan kita. Ketika orang Farisi itu merasa keberatan, bersungut-sungut, disinilah kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu bukan hanya ditujukan kepada mereka yang kelihatannya oke, yang baik-baik, tapi juga yang dianggap berdosa, yang tidak layak, tidak pantas itu. Supaya ketika orang berdosa itu mau bertobat, datang kepada Tuhan, hidup mereka dipulihkan. Tapi sayangnya saudara sekalian, tidak semua orang seperti sang Bapa ini yang penuh kasih dan kemurahan hati. Siapakah orang-orang yang berbeda itu saudara? Yaitu adalah anak yang sulung. Anak yang sulung saudara. Nah, anak yang sulung ini saudara sekalian dalam perumpamaan digambarkan adalah seorang anak yang punya integritas moral yang tinggi. Dia tidak memberontak, dia rajin bekerja, dia taat, dia tinggal di rumah, dia bisa dipercaya. Dia tidak pernah melanggar perintah daripada bapaknya. Demikianlah kira-kira si sulung ini menggambarkan kondisi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mengikuti aturan Taurat dengan begitu ketat, bahkan sempurna. Mereka melakukan itu supaya bisa mendapatkan perkenan Tuhan. Lalu kalau begitu apa yang salah? Barangkali kita berpikir, salahnya di mana? Bukankah baik kalau memperlihatkan ketaatan ya seperti si sulung tersebut? Nah, saudara sekalian, disinilah persoalannya ternyata. Bahwa ketaatan yang diperlihatkan oleh si anak sulung ini bukanlah ketaatan yang muncul dari hati yang mengasihi dan yang bersyukur. Tetapi ia melakukan tugas ataupun perilaku kesalehan itu hanya dalam permukaan saja. Dia melakukan semuanya itu secara lahiriah, bukanlah sesuatu yang muncul dari batin, dari hati yang terdalam. Dia lakukan itu sebagai satu keharusan, kewajiban, dan bukan kesadaran. Bukan dengan sukarela, tapi bagaikan seorang hamba yang harus taat melakukan apa yang diperintahkan oleh sang majikan. Ayat yang ke-29 kita coba lihat. Dikatakan begini. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Menarik sekali saudara sekalian. Kita bisa menemukan ya. Di ayat ke-29 ternyata apa yang dilakukan itu bukanlah karena kasih, karena kesadaran, tapi semata karena kewajiban. Dan dia menempatkan posisi bagaikan seorang doulos, hamba. Terjemahan dalam NIV misalnya berbunyi begini. Look, all these years I've been slaving for you and never disobey your orders. Lihatlah, bertahun-tahun aku menghambakan diri, melayanimu seperti seorang hamba, dan tidak pernah melanggar perintahmu. Ini perkataan daripada si sulung, saudara. Jelaslah saudara, di sini kita bisa melihat, walaupun dia kelihatan rajin dan tekun dalam pelayanan, tapi sesungguhnya satu hal yang tidak ada, yaitu dia tidak punya hubungan intim, tidak punya hubungan pribadi dengan Bapa. Saudara, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, bukan? Dan dia melakukan semuanya itu hanya semata-mata karena kewajiban.
Dia bukan hanya tidak menghormati bapaknya, tetapi dia bersikap kasar. Dia tidak hanya tidak punya hubungan dekat, tapi dia tidak punya respek terhadap bapaknya. Kita kalau bisa lihat di dalam ucapan apa yang disampaikan itu, saudara sekalian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin kita nggak begitu melihat ya. Tapi sesungguhnya kalau kita baca misalnya yang tadi dalam NIV dikatakan, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders." Engkau. Dia tidak menyapa ayahnya sebagai bapa. Dalam terjemahan Indonesia ada muncul kata bapa, sebenarnya dalam teks aslinya tidak ada bapa di situ, saudara. Dia menyebut you, engkau, kamu. Tidak ada respek, saudara. Menunjukkan satu hubungan yang jauh, yang terpisah dengan si bapa. Padahal ayahnya selalu menyapa dia dengan sebutan anakku. Yang kedua, saudara sekalian, kita lihat di sini, dia bukan hanya tidak punya hubungan yang akrab, yang intim, tapi hatinya penuh dengan kebencian dan iri. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 28 misalnya, dikatakan begini. Yaitu ketika si bungsu sudah pulang, pelayan menjelaskan, memberitahu kepada dia bahwa adikmu telah kembali. Ayat 29 ia menjawab, ya, waktu ayahnya kemudian keluar untuk meminta dia masuk, ya. Oke. Dia mengatakan begini, ayat 28 kita lihat, ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ia tidak mau masuk. Saudara, seharusnya kita berpikir ketika adiknya itu bertobat pulang kembali, ayahnya bersuka cita lalu mengadakan pesta, sambutan yang hangat. Saudara, coba kita pikir, kalau kita mengasihi, jangankan manusia mungkin, barangkali anak anjing kesayangan kita kalau kita pelihara terhilang gitu, lalu tiba-tiba dia setelah besok-besok tiba-tiba kembali pulang, itu udah senang bukan main, saudara. Atau ada benda kita yang kita sukai, mungkin itu adalah arloji atau perhiasan kita, yang kita anggap hilang, cari-cari gak ketemu, besok-besok ketemu, hilang, ketemu, saudara sekalian, maka hati kita bersyukur, senang bukan main. Apalagi kalau itu manusia, saudara. Orang yang kita kasihi kembali, saudara. Tapi sayangnya, saudara sekalian, si Koko ini tidak punya hati yang peduli, saudara. Waktu adiknya meninggalkan rumah bapak, bahkan sebelumnya meminta warisan, apa yang dilakukan oleh si kakak? Nothing. Dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak coba untuk menyadarkan, mengingatkan, mendamaikan. Tidak dilakukan. Ketika adiknya pergi sekian lama sebagai kakak, saudara, Koko, seharusnya do something, tapi itu pun tidak dilakukan. Mungkin baginya, saudara, si adik ini sudah tiada. Dia sudah hapuskan itu dari ingatan, dari memori, dari kenangannya. Baginya, si adik ini adalah anak yang pukhau. Anak yang sudah tidak lagi dianggap. Dan sudah lagi tidak diharapkan. Jadi ketika si adiknya pulang, saudara sekalian, bukannya sambutan, sukacita, tapi malah yang terjadi adalah kemarahan, jengkel. Kok ayahku masih mau ya menyambut? Kenapa kok masih mau dibuatkan pesta? Saudara, kata marah di sini atau angry itu punya konotasi yang sangat kuat sekali. Seperti orang yang lagi kalau marah itu muka merah, saudara, lalu mengepalkan tinju,
Itu yang terjadi pada si sulung, saudara. Ia tidak mengasihi adiknya sama sekali. Adiknya kembali pun dia tidak mau menerima. Dia menolaknya, saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, jelaslah kalau kita lihat di sini. Sekalipun selama ini dia ada di rumah Bapa bersama Bapa, tapi kita bisa lihat hatinya jauh dari Bapa. Hatinya tidak ada di rumah, saudara. Hatinya penuh dengan hanya sekedar tugas kewajiban, formalitas, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika ayahnya melakukan pesta, menyembelih ternak untuk menyambut adiknya, dia marah. Dia berkata kepada ayahnya, dia mengatakan, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, saya coba merenungkan ya. Ada rasa iri, dia berpikir, loh saya sudah taat, saya sudah lakukan banyak. Bapa tidak pernah menyembelih seekor anak kambing pun untuk saya. Ini saudara sekalian, dia pasti tidak bisa mensyukuri apa yang dilakukan, diperbuat oleh ayah terhadap dirinya. Dan kita lihat di sini, justru ada rasa ketidakpuasan. Saudara sekalian, hidup ini hanya akan kita hayati dengan syukur ketika kita sadar siapa kita. Bahwa sesungguhnya kita orang berdosa yang tidak layak, tapi dikasihi. Semakin kita menyadari akan anugerah Tuhan, semakinlah kita bisa bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap diri kita baik, kita hebat, kita mampu, keberhasilan itu adalah karena jerih lelah kita, perjuangan kita semata, kesalehan, bahkan keselamatan, adalah sesuatu yang wajar karena aku sudah melayani Tuhan, karena aku setia, karena aku rajin, maka kita bisa jatuh pada sikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak lagi menghargai anugerah itu, tapi merasa seharusnya Tuhan memberkatiku, sudah seharusnya Tuhan menolong, menjawab doaku, karena aku telah melakukan ini, dan ini. Saudara sekalian, itulah sikap dari si anak sulung ini. Saudara, Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menunjukkan betapa kesalehan secara lahiriah yang tampak belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Jauh hari sebelumnya Nabi Yesaya juga mengingatkan saudara. Ketika dia menuliskan di pasal 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutku dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dengan kata lain saudara, sekali lagi orang bisa kelihatan begitu religius, taat, patuh, saleh. Tapi di dalam bisa saja penuh iri hati, kebencian, hawa nafsu, dan berbagai macam ketidakpuasan. Persis seperti gambaran orang Israel, orang Farisi, ahli Taurat. Nah saudara, di akhir cerita ini, ya, kita tidak tahu endingnya itu kemudian seperti apa. Waktu ayahnya itu minta si sulung untuk masuk, untuk bersuka cita bersama-sama menyambut adiknya. Lalu selesai saudara. Kita tidak tahu apakah kemudian si adik itu masuk, si sulung itu masuk atau tetap tinggal di luar saudara. Ini menjadi sebuah pertanyaan terbuka. Tapi yang terpenting adalah mari pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama coba kita renungkan. Kita yang seharusnya menjawab. Kita ini ada dalam kondisi
seperti apa. Hari ini saudara, kalau ada mungkin di antara kita yang merasa kita seperti anak yang bungsu yang sedang memberontak, yang meninggalkan rumah Bapa, yang menjauh daripada Bapa. Hari ini Tuhan ingin memanggilmu, mari pulanglah, kembalilah. Tidak peduli kesalahanmu, dosamu seperti apapun yang telah terjadi. Dan itulah yang kita bisa lihat dari kehidupan anak bungsu yang sedemikian terpuruk sampai harus menjaga babi, bahkan makan dari makanan babi. Sekalipun sudah sedemikian terpuruk saudara sekalian, tetapi tetap Bapa menantikan dia. Dan hari ini saudara, kalau engkau merasa terhilang, mari kembali, pulanglah. Pulanglah. Jangan keraskan hati dan izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Kalau hari ini mungkin di antara kita yang sudah merasa, iya saya sudah pulang, saya sudah selamat. Apakah kita memiliki hati seperti Bapa yang berbelas kasih, yang penuh dengan kemurahan? Atau kita merasa nyaman dengan diri sendiri, kita merasa oke, cukup saya nikmati, tidak peduli dengan yang lain. Seperti si sulung itu. Biar Tuhan menolong kita, mengasihani kita. Untuk melihat lewat perumpamaan ini, akan kasih cinta Bapa kepada orang berdosa. Sekaligus kita introspeksi diri kita. Bagaimanakah hati kita? Jangan hanya sekedar kelihatan baik di luar. Kesalehan yang kita tunjukkan terlihat dalam perilaku agamawi, tanda kutip. Tapi kita kehilangan esensi hubungan yang intim, yang dekat, hati yang murah hati dan berbelas kasihan. Sekali lagi saudara sekalian, semoga renungan ini boleh menjadi satu dorongan untuk kita menghargai anugerah kasih Tuhan yang tiada batasnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, biarlah sekali lagi kami melihat cinta kasih-Mu yang ajaib. Bukan karena kami baik, bukan karena kami benar, sehingga kami layak. Tapi justru di dalam segala keberdosaan, kehilangan kami, disitulah seharusnya kami menghayati betapa besar, betapa dalamnya kasih-Mu kepada setiap kami. Izinkan kami Tuhan memiliki hati yang berbelas kasih juga. Bukan menghakimi, tapi juga yang mau meneladani Kristus yang datang mencari orang yang berdosa. Jadikan kami Tuhan saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih, dengar sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita rindu biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, untuk kita boleh tetap melihat akan kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kita mengingat kembali yang menjadi ayat hafalan kita, saudara, di minggu yang lalu, yaitu yang terambil dari Mazmur 17 ayatnya yang ke-7, saudara. Mari saudara kita mengucapkannya bersama. Mazmur 17 ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Baik saudara, itulah ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Nah saudara, untuk minggu yang akan datang, ayat hafalan kita, saudara, terambil dari Lukas pasal 15, ayatnya yang ke-32. Lukas 15 ayat yang ke-32, mari kita membaca bersama. Lukas 15 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang
dan didapat kembali. Sekali lagi saudara, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Baik saudara, demikian ayat hafalan kita yang boleh kita ingat. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita menaikkan satu pujian dari KPPK 423. Pujian yang mengatakan, Bapa memeliharaku. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama, Bapa surgawi memeliharaku. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama dan kemudian kita dengarkan musik dan kemudian kita lanjutkan dengan baitnya yang kedua. Bapa surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Saudara, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kita boleh memberikan persembahan kita, saudara. Saudara, persembahan ini sebagai wujud kasih nyata kita akan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagi saudara yang bisa memberikan persembahan dan bisa mengumpulkannya, saudara bisa memberikannya ketika gereja sudah beribadah offline, dan juga atau saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah diberikan kepada saudara. Baik saudara, mari kita bersama-sama kita persiapkan hati kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita meresponi, kita naikkan pujian bait yang kedua, Bunga di Padang. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Baik saudara, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ketika kami boleh memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan, boleh Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap mereka yang sudah memberinya, kiranya Tuhan juga yang terus memimpin, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, kita akan memperhatikan ada warta yang boleh kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Dan saudara, kita juga mengucap syukur pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Franz Lee, yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Bagi saudara, bagi jemaat sekalian yang memerlukan pelayanan doa, bahkan saudara membutuhkan konseling, saudara dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada, baik itu via WA maupun saudara bisa telepon langsung ke telepon gereja saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara bisa juga memperhatikan kegiatan kita saudara, baik itu di komisi maupun kebaktian. Mari kita sama-sama perhatikan, saudara, kebaktian doa seperti biasa, doa tengah minggu dan doa pagi setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 7 malam saudara. Dan juga untuk komisi, untuk sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30 dan juga untuk kaum muda jam 12 siang juga di hari Minggu. Dan untuk persekutuan wanita itu diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GSRI Sunter, saudara bisa memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang sudah diberikan kepada saudara. Baik saudara, mari kita juga memperhatikan di minggu ini ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun saudara. Kita mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan. Tanggal 9 Agustus yang lalu ada Ibu Liu Meling. Tanggal 17 Agustus ada Bapak Adi Tamatam. Tanggal 20 Agustus ada Ibu Teresia Kauni. Tanggal 23 Agustus ada Bapak Yaya Simon. Segera majelis dan hamba Tuhan, badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun. Saudara, kita juga perhatikan ada beberapa pokok doa yang bisa saudara doakan dan juga bisa saudara dukung di dalam doa. Kita boleh berdoa bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bahkan bagi keluarga, bahkan bagi situasi kondisi bangsa dan negara kita. Bahkan juga kita berdoa bagi persiapan ibadah offline saudara, kiranya Tuhan yang memberikan kita waktu hikmat yang terbaik saudara, kapan kita harus memulainya. Mari kita doakan juga sama-sama untuk HUT gereja yang ke-22 yang akan kita rayakan bersama di bulan September. Kiranya Tuhan yang sudah memimpin selama 22 tahun gereja ini, Tuhan terus yang akan menyertai saudara. Dan kita doakan juga untuk Sekolah Tinggi Teologi Iman, untuk perkuliahan yang sudah dimulai secara online. Kita terus dukung doa-doa untuk para mahasiswa-mahasiswi, para dosen, supaya mereka juga boleh mengajar dan mereka boleh mengikutinya dengan baik. Baik saudara, demikian warta yang bisa saudara perhatikan di minggu ini. Baik saudara, mari saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk keempat saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Ibu Liu Meling, ada Bapak Adi Tama, ada Ibu Teresia, dan juga ada Bapak Yahya. Kami serahkan keempat saudara-saudara kami ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memimpin perjalanan kehidupan mereka, khususnya iman mereka Tuhan, di dalam mereka mengikut Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam keluarga, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka tekuni, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan kemudian saudara, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Franz Lee. Kita naikkan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, tibalah waktunya untuk kita melanjutkan aktivitas kegiatan kita dengan iman. Mari kita sambut berkat anugerah Tuhan bagi setiap kita.
Kiranya kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kekal, serta penghiburan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, biarlah turun atas saudara sekalian, menyertaimu, memberkatimu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan saat teduh.